Pak Anies itu memang dicitrakan sebagai seseorang yang religius. Iya. Saking religiusnya, doa dia saja sampai bisa menyelesaikan banjir. Ya, kalau saya melihat Anies itu lebih baik bukan sama Tri Risma, sama Ahok sekalian. Karena dua-duanya turun level kok. Dua-duanya juga bermasalah, bagus malah. Dan politik di Indonesia jadi seru jadinya kalau Anies dengan Ahok. Karena mereka ternyata sama-sama legowo. Mereka sama-sama legowo bahwa mereka ini siap untuk diatur oleh Pak Prabowo. Ya, jadi gini, baru-baru ini ada sebuah gagasan dari Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina PSI untuk membuat pemerintah itu efektif menjalankan visi dan misinya di pusat. Iya, dari Grace Natali. Ya, pemimpinnya. Apakah nggak perlu dibuat semacam koalisi permanen atau semi permanen di daerah? Jadi karena dia menganggap Pak Jokowi ini bisa diminta kehadirannya, kesediaannya untuk menjadi pemimpin ya, kalau saya melihat koalisi. Ada dua hal yang kita melihat ada fenomena masa lampau dibawa kembali, ditarik. Satu, bagaimana mereka mau merevisi Undang-Undang MD 3 dan tidak lagi peringkat pertama menjadi langsung otomatis ketua DPR. Dan yang kedua, fenomena yang dijanjikan ataupun yang dibahasakan oleh oleh orangnya dari PSI, yaitu Bu Grace Natali misalnya, dia menyatakan hal tersebut. Saya melihat ini seperti layaknya di eranya Pak SBY atau yang kita kenal dengan Setgap, Sekretariat Gabungan. Ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini menarik? Saya lihat menarik. Karena apa? Karena ternyata Nasdem, PKB, dan PKS sudah menyatakan bahwa mereka ingin berkoalisi permanen untuk di DKI Jakarta, dilanjutkan. Dan kalau seandainya mereka sudah pada berpikir seperti itu, ya ngapain di pemerintahan pusat tidak melakukan hal seperti itu? Itu malah bagus narasinya. Artinya, pemerintah pusat itu makin enjoy, bisa mengalahkan partai-partai yang lain. Yang di presiden saja bisa dikalahkan 58% putaran pertama, apalagi yang di daerah-daerah. Nah, ini adalah pembuktian nyata bahwa nantinya visi misi seorang presiden itu bisa diturunkan dengan baik. Betul. Nah, berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh Grace Natali untuk melakukan itu. Saya melihat ada dua hal. Yang pertama adalah untuk melakukan itu sejauh mana Pak Prabowo mau menerima. Dia ikhlas untuk menerima. Karena posisinya dia adalah sebagai presiden. Nah, kalau Pak Jokowi ditaruh sebagai hal tersebut, dia sebagai ketua dari koalisi, artinya Pak Jokowi ini punya dua fungsi. Bisa jadi Dewan Pembina misalnya, atau dia bisa sebagai penasehatnya. Nah, Pak Prabowo ini mau atau tidak? Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah untuk melakukan itu, bagaimana partai-partai lain bisa atau tidak mensatukan visi misi yang lebih jauh. Kalau cuma sekedar setgap atau sekedar bagaimana berkoalisi, kemudian dihimpun visi misi dijalankan, saya rasa sangat disayangkan. Tapi kalau diturunkan ke bawah, narasinya sampai ke daerah-daerah, itu baru namanya jempolan. Dan itu baru namanya visi misi ke depan Indonesia yang lebih baik. Nah, Indonesia ini maju. Adalah, kembali lagi, ini adalah kesatuan. Ini adalah transisi dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Dan ini adalah bentuk hal baru. Bentuk hal baru apa? Bahwa koalisi Indonesia itu bisa part 2 loh. Jadi bukan drama Korea aja yang bisa. Malah kita berharap bahwa politik di Indonesia ya berkelanjutan. Jadi kita bisa melihat bahwa membangun Indonesia itu adalah membangun kelanjutan. Kalau orang Indonesia suka drakor, kenapa orang Indonesia tidak suka drama politik yang dibangun di istana? Nah, ini adalah suatu hal yang menarik saya lihat. Itu harus diturunkan ke bawah, tapi dengan visinya yang jelas. Tapi kalau cuma sekedar berhimpun saja, cuma sekedar makan-makan saja, ya kalau kayak begitu
mereka reunian saja namanya, bukan namanya basis koalisi gitu loh. Cukup reuni ataupun pertemuan ataupun sekedar forum diskusi seperti itu saja. Nah, narasi ini yang belum disampaikan oleh Bu Grace Natali. Mau seperti apa? Konsepnya formatnya. Formatnya. Karena Pak Jokowi ini kan bukan presiden lagi. Beda dengan Pak SBY. Kalau SBY waktu itu dia pas waktu presiden ya. Presiden. 2009 dia adalah melanjutkan kepemimpinannya. Sementara Pak Jokowi itu bukan melanjutkan kepemimpinannya, dia sudah selesai. Kalau dia dianggap merecoki Pak Prabowo, lain lagi urusannya. Makanya narasinya itu harus dibangun dengan yang jelas. Jangan sampai orang memperkirakan bahwa usulan ini adalah usulan yang buruk. Karena membandingkan dengan Setgap, yang satu masih kepemimpinan berkelanjutan, yang satu lagi presidennya sudah berganti. Makanya narasi ini harus dibangun dengan komposisi yang baik. Jangan sampai komposisi ini kalah dengan komposisi yang 01. Yang juara kedua saja sudah mulai bikin berkoalisi, membangun hal itu. Walaupun saya yakin juara kedua membangun hal itu bisa dicomot lah oleh Pak Prabowo. Cukup bagi kursi 2 aja sudah Nasdem bisa mengekor. Ataupun ditambah lagi Wakil Menteri Dubes dan Komisaris sudah pasti ditinggalkan koalisi 02. Koalisi 01. Maksud saya, nah ini adalah sebuah hal yang harus dibangun dengan narasi yang pintar. Jangan sampai sekedar membandingkan antara Setgap dengan apa yang diusulkan oleh Grace Natali. Baik. Nah, gimana kalau ada pendapat untuk ketua Golkar nanti itu adalah Jokowi? Ada pendapat seperti itu berkembang atau Gibran katanya? Gimana? Iya. Kalau dilihat yang terbaru ini kan menarik memang antara Jokowi atau Gibran. Kedua-duanya itu pasti hal yang paling bagus buat Golkar. Karena kenapa? Kita tahu lah, Golkar waktu itu sudah melihat 2004 Golkar kehilangan sosok pemimpin siapa yang baik. Kemudian Golkar tahu bahwa JK adalah seorang wakil presiden. Kemudian ditariklah JK. Dan mereka bisa menerima dan mereka berada di pemerintahan dengan tenang. Nah, artinya baik Jokowi atau Pak Jokowi maupun Pak Gibran itu kedua-duanya itu sama-sama baik. Bagus ya. Hanya kalau saya lebih memilih lebih baik Pak Gibran dibandingkan Pak Jokowi. Kenapa? Karena apa? Nantinya Gibran ini masih muda. Gibran belum selesai, belum final pemerintahan atau kepemimpinannya. Jadi dia masih bisa untuk menunjukkan kinerjanya, kemampuannya, dan usia dia masih produktif. Dan kalau Pak Jokowi, ya kita tahu, kalau Pak Jokowi ngambil di Golkar, lalu dia sebagai ketua koalisinya, ini akan menjadi ambigu. Ketua koalisinya kok di atas, di atasnya Gerindra malah. Nah, ini adalah sebuah bentuk matahari kembar nantinya. Nah, jangan ya. Hal ini artinya yang perlu kita bangun narasinya adalah bagaimana melihat sosok orang barunya itu. Sementara kalau Gibran dimasukkan ke sana dan Gibran itu punya potensi terbaik dan kemudian dia juga bisa membawa Golkar yang baik, saya rasa bisa untuk dimasukkan Gibran, dan saya yakin pun akan menarik posisi antara Golkar dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Karena ya itu tadi, persaingannya akan sengit antara Golkar dengan PDI Perjuangan. Dan kita juga melihat bahwa nantinya Gerindra pun 3 partai besar ini akan sama-sama saling beradu pikiran, beradu gagasan. Sama-sama mereka berusaha untuk menunjukkan kapasitasnya. Bagaimana memimpin partai politik di Indonesia. Nah, kalau 3 besar ini ada di semua pemerintahan baik itu di DPR ataupun di daerah maupun ada di eksekutif pusat atau presiden, ini artinya 3 besar ini 3 partai yang sama-sama bermain, sama-sama berjalan, berirama dan saling menegasikan. Kalau ini ketiga-tiganya berperan, saya yakin Indonesia bisa lebih baik. Kalau kemarin kan yang berperan itu cuma satu. Cuma PDI Perjuangan. Dan sisi yang lain, PDI Perjuangan ada Gerindra memang, tapi tidak diberikan kebebasan. Kalau tiga-tiganya itu ada, itu akan menarik. Apalagi kita tahu bahwa kita akan ada aglomerasi. Dan tentu kalau aglomerasi dengan Gibran ditaruh sebagai ketuanya Golkar, aglomerasi dijalankan oleh Pak
Gibran ini jelas bahwa ketiga-tiganya ini punya fungsi akhirnya. Di parlemen ada PDI Perjuangan, presidennya ada Gerindra, dan di wakil presidennya dalam mengelola aglomerasi ada Golkar. Dan ketiga-tiganya ini luar biasa kalau disinergikan. Saya yakin Indonesia bisa lebih maju kalau pola pikir kita adalah membangun bersama. Nah, jadi kalau nanti misalnya ada pemerintahan baru, Anda tidak mengusulkan supaya PDIP jadi oposisi? Ya, kalau saya meyakini bahwa PDIP nggak usah disuruh, dia pasti akan ambil oposisi. Oh. Ya karena rasa malu dia yang begitu tinggi, dia pasti akan memilih menjadi oposisi. Jadi ia memilih oposisi lagi, ataupun masuk pemerintahan, itu sangat sulit. Karena posisinya adalah posisi yang baper, posisi yang kalah dengan 3%. Jadi tidak akan mungkin ia mau menerima di pemerintahan. Kalau PDI Perjuangan mau menerima di pemerintahan, itu baru namanya the best. Artinya politik PDI Perjuangan adalah politik untuk masyarakat, bukan politik karena gagal, bukan politik karena baper. Dan PDI Perjuangan artinya lagi-lagi dia yang mencontohkan 2019, dia juga yang mempraktekkan ikut di 2024. Jadi bagus ya? Semestinya bagus, hanya sejauh mana mentalnya dia, sejauh mana keberaniannya. Jangan-jangan ya itu dia. Ternyata banteng ini juga banteng yang bisa jadi banteng yang penakut ataupun banteng yang baperan. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikan. Dilihat dulu ya. Nah, kalau begitu, menurut pandangan Riza bahwa setelah nanti ada sebuah pengumuman resmi, katakan mereka akan sidang 6 hari nih, 20 sampai 26 ya, satu-satu kan, dari Presiden, DPD, DPRD, DPR dan segala macam. Nah, berarti kalau sudah selesai nanti KPU bersidang nanti, apa kira-kira yang terjadi nanti pada masih akan ada nggak gerakan untuk masuk mengajukan ke MK? Ya, kalau saya melihat, kalau sudah final di MK, kalau masih ada gerakan, itu artinya kita bisa katakan bahwa gerakan itu adalah gerakan yang mengganggu stabilitas negara. Itu gerakan yang tujuannya adalah tidak baik untuk negara. Karena apa? Karena negara lain sudah mengakui Indonesia. Pemilu Indonesia itu sudah diakui oleh Inggris, Amerika, Australia. Dan ada jelas berbagai negara yang sudah mengakuinya, legitimasinya. Terus mengapa kita tidak mau mengakui? Dan narasi-narasi soal pra pemilu itu sudah selesai. Karena legitimasi itu sudah diberikan oleh masyarakat. Dan harusnya mereka itu bersiap diri menyatakan dalam pidatonya mengambil posisi di pemerintahan atau oposisi. Itu yang harusnya dilakukan oleh mereka. Dan mereka mengucapkan selamat. Karena tanpa mengucapkan selamat, saya bisa meyakini bahwa politisi kita nantinya kalau jadi oposisi adalah cuma baper. Cuma yang penting beda, tidak ada narasi untuk membangun negeri ini. Karena apa? Dibangunnya dengan awal yang tidak legowo, tidak menerima. Dan kalau sudah tidak menerima kekalahan, artinya dia perlu, politisi kita perlu belajar bagaimana anak-anak kecil ikut 17 Agustusan. Mereka kalah makan kerupuk, dia ketawa-tawa. Sementara kita baru kalah dalam pemilu saja sudah bapernya seumur hidup. Nah, ini adalah sebuah fakta yang miris. Mereka perlu belajar bermain bagaimana kompetisi di 17 Agustusan. Jadi Anda sepertinya yakin bahwa proses ini hanya soal waktu aja ya? Iya. Semua akan legowo menerima ujungnya ya? Iya, karena itu dia. KPU sudah melakukan pemungutan suara ulang, sudah menyuruh, bahkan KPU pun PPK di Jawa Barat pun ketika ia melakukan kesalahan sudah disemprot oleh KPU. Bawaslu pun sudah melakukan hal tersebut. Dan apa yang terjadi? Dari berbagai LSM sampai fakta nyata yang dilakukan oleh kawal pemilu misalnya, sudah menyatakan bahwa yang pertama, mereka menyatakan 58% dipegang oleh Pak Prabowo. Dan yang kedua, PDI Perjuangan itu tidak dapat satu provinsi pun. Dan kekalahan yang berikutnya adalah dari koalisinya. Jelas koalisinya Anies Baswedan, dia cuma menang di 2 provinsi. Di Aceh dan satu lagi di Sumbar. Nah ini artinya membuktikan apa? Membuktikan bahwa masyarakat itu menerima
dari calon yang diajukan dan menerima Pak Prabowo dengan Gibran. Nah, ini adalah fakta nyata. Jangan karena kok bisa 2-0 sama yang lebih besar. Artinya 36 provinsi dimenangkan oleh Pak Prabowo. Mereka akhirnya menarasikan kok bisa. Ya bisa lah. Orang rakyat kok yang milih. Dan ini kan bukan pemilihan yang rakyat itu ibaratnya kayak robot yang diputer jalan, suruh milih, nyoblos. Bukan seperti itu kan. Dan ini kan adalah suara yang jelas-jelas berjenjang. Kalau memang mau disalahkan, siapa yang disalahkan? Ya salahkan legislatifnya. Kenapa dia membuat aturan-aturan yang sulit gitu loh. Aturan-aturan yang ngejelimet, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh mereka di dalam pemilu. Dan kalau rakyat yang disalahkan, itu adalah sebuah fakta bahwa kita berpemilu pun tidak bisa menerima posisi rakyat. Pemilu kita ini adalah pemilu yang taunya cuma asas luber dan jurdil. Tapi pemilu kita tidak pernah tahu bahwa di samping itu pemilu itu ada yang namanya reward dan punishment. Artinya apa? 0 itu membuktikan bahwa PDI Perjuangan ini tidak laku. PDI Perjuangan ini tidak dipuas oleh masyarakat. Kepuasan masyarakat itu tidak dapat. Kenapa? Karena Ganjar dan Mahfud hanya 0% di provinsi. Dia tidak dapat sama sekali. Kemudian di DPR berapa? Hanya 9. Nah, ini narasinya seperti apa? Nggak ada kepuasan masyarakat oleh PDI Perjuangan. Harusnya PDI Perjuangan itu belajar kembali. Ya, mereka masuklah di sekolah partai mereka. Jangan bolos lah. Jangan-jangan sekolah partai itu mereka sering bolos. Jadinya mereka tidak belajar bagaimana mereka meningkatkan IQ dan PD-nya. Nah, ini adalah suatu hal yang harus kita pahami dan ya itu otokritik yang sangat penting bagi PDI Perjuangan. Nah, ngomong-ngomong soal Anies ya. Kan ada yang saya lihat di sosmed ya kan. Di Jawa Barat, Sumatera Barat terjadi apa? Banjir. Iya. Bulan Maret tuh. Konon katanya Mas Anies tuh hanya mengirim doa. Padahal di sana di 90% kan kalau salah ya. Pokoknya berapa lah ya. Terus Pak apa namanya? Menhan nggak pernah merasakan bahwa dia dinilai kan berapa gitu kan. Dia nggak pernah merasa itu. Dia langsung mengirimkan orang-orangnya ke sana. Jadi di sosmed orang pada lah kok hanya ngirim doang nggak datang ke sini. Gimana menurut Anda? Ya, itu membuktikan politik identitasnya kita ya itu ya begitu. Gitu ya. Bahwa Pak Anies itu memang dicitrakan sebagai seseorang yang religius. Saking religiusnya doa dia saja sampai bisa menyelesaikan banjir. Dan ya artinya kalau ini mau menjadi jokes, pendeta maupun guru-guru agama maupun para pengkhotbah itu kalah lah dengan Anies lah. Dan dia cukup doa saja sudah selesai. Angin pun pernah disalahkan oleh Anies kan? Ya, air pun pernah disalahkan oleh Anies untuk ngantri kan? Lagi parkir di taman. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa masyarakat kita ini, ya itu dia mempercayai orang yang membawa identitas isu agama, tapi yang menggunakan demagogi yang akhirnya tidak mengetahui. Demagogi itu merusak demokrasi. Demagogi itu hanya menghasilkan sara. Sara ini tentunya tidak baik bagi demokrasi. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat kita jangan-jangan yang memilih Anies adalah orang-orang yang sosiologis saja. Mereka hanya mengikuti bahwa Anies Islam. Ya udah kita pemilih Islam pemimpin Islam. Hanya seperti itu. Tapi mereka tidak melihat Anies ini bisa kerjanya apa. Kalau Anies itu cuma mengirim doa, sudah dianggap bahwa itu sudah selesai, itu banjir, ya mendingan sholat istighosah ataupun sholat yang lain gitu loh. Yang jelas-jelas meminta pertolongan kepada Tuhan secara bersama. Daripada seorang pemimpin hanya mendoakan masyarakat. Dan apa bedanya waktu itu dengan Pak Marzuki Ali yang menyalahkan bahwa andai terjadi banjir, andai terjadi apapun, itu karena masyarakat tinggal di tepi pantai. Apa bedanya? Nggak ada bedanya kan? Nah ini artinya narasi politik di Indonesia adalah narasi yang masih tidak mendidik masyarakat. Narasi yang tidak hadir kepeduliannya secara langsung. Kalau narasinya seperti itu, hebat sekali gitu loh kekuatan doanya Anies. Jangan-jangan perlu dibuat buku gitu loh, doa mustajab Anies. Nah, oke, baik. Nah,
ngomong-ngomong soal Anies, saya dengar kan Anda tadi bilang beberapa koalisi Amin itu udah mempersiapkan beliau untuk dipilih kembali di DKI. Menurut Anda gimana? Iya, yang terakhir ini saya yakin jangan-jangan kubu 01 itu mengetahui apa yang kemarin kita bicarakan di podcast. Karena kenapa? Hasilnya kubu 01 bilang bahwa Anies tidak akan kami coba prioritaskan untuk maju di Pilkada DKI. Kenapa? Karena turun level. Dan ini adalah kesalahan berpikir yang ternyata mereka mungkin menyadari setelah nonton itu tadi, YouTube-nya kita, Panangan Semanung Kalit. Mereka menyadari bahwa, oh ternyata turun level. Bahkan, bukan hanya turun level. Saya yakin juga, saya sepakat. Kalau Anies andainya ikut di Pilkada DKI, dia menang, saya malah tepuk tangan. Saya bangga, karena Anies mau mengakui bahwa dia di bawahnya Presiden Prabowo. Dan Anies artinya mengakui bahwa yang menang itu adalah Prabowo. Dan Anies adalah ya itu dia, harus nurut dengan sendirinya Pak Prabowo. Iya. Jadi dengan rencana itu menggambarkan Anies sudah menerima hasil kekalahan ini ya. Ya kalau seandainya Anies membawa hak angket, tapi dia mengajukan diri sebagai calon gubernur dan dia menang, ya hak angket itu semestinya gugur lah. Ketika Anies mencalonkan diri, kenapa? Anies mencalonkan diri berarti dia mau menerima, dia diatur oleh seorang eksekutif. Eksekutif yaitu presiden, karena bagaimanapun kita negara kesatuan. Iya betul Pak. Bagaimanapun jelas bahwa kekuasaan itu berada dari pusat turun ke daerah. Nah artinya Anies dipanggil oleh Pak Prabowo, nggak bisa dia bergaya-gaya gitu loh, bahwa dia adalah capres, malahan harusnya sungkem dia kepada Pak Prabowo. Bahkan untuk maju sebagai calon gubernur, dia harus mendatangi Pak Prabowo, minta izin. Karena kan nanti dia juga ujung-ujungnya dipanggil sama Pak Prabowo, kapanpun gitu loh. Dia mau tidur pun, Anies datang dia harus. Nah ini adalah suatu hal fakta nyata yang Anies itu harus berpikir bahwa kalau dia kesana, dia bukan sekedar turun level, tapi dia menjadi bawahannya Pak Prabowo. Langsung. Karena ini adalah aturan di dalam konstitusi dan di negara kita, karena kita negara kesatuan. Dan Anies harus menyadari itu. Kalau dia mau menerima, ya sudah, ngapain hak angket. Mendingan dia maju aja sekarang ini. Gak usah fokus sama Pilpres lagi. Nah, tapi kalau Anda lihat kemungkinan dia menang misalnya dengan PDIP kan mengusulkan ibu apa yang dari gubernur yang Menteri Sosial sekarang kan? Iya, Tri Risma. Tri Risma hari ini, kemudian mungkin juga akan dipilih Ahok, kita nggak tahu ya. Nah, kira-kira potensi Anies untuk kembali menang besar? Iya, kalau saya melihat Anies itu lebih baik bukan sama Tri Risma, sama Ahok sekalian. Karena dua-duanya turun level kok. Dua-duanya juga bermasalah, bagus malah. Dan politik di Indonesia jadi seru jadinya kalau Anies dengan Ahok. Karena mereka ternyata sama-sama legowo. Mereka sama-sama legowo bahwa mereka ini siap untuk diatur oleh Pak Prabowo. Dan kalau sama Bu Tri Risma, saya yakin masyarakat juga sudah tidak mau menerima Bu Tri Risma lagi. Kenapa? Karena apa? Sebelum dia menjadi mensos, dia coba untuk turun, belusukan. Dan ternyata masyarakat tidak menerima. Dan bahkan mensos pun sekarang menghilang. Kemana orbitnya? Dan ini artinya kalau Bu Risma tiba-tiba hadir lagi di pemerintahan, dia bergulir di pemerintahan, dia serius di pemerintahan, kita bisa menyatakan bahwa Bu Tri Risma ini sedang bermain politik pencitraan. Ia sedang terobsesi untuk menjadi seorang wali kota semata. Ya, jadi Bung, tadi Anda bilang ya, ada ide yang menarik ya. Anies jadi apa namanya? Jadi kepala DKI ya, sorry. Cagup. Cagup. Iya. Terus Ahok jadi wakilnya. Jadi kalau itu terjadi, itu luar biasa itu. Iya. Nah, lalu nanti siapa lawannya mereka di sana? Nah, itu dia. Untuk menjadikan mereka aja, itu sudah luar biasa. Apalagi memikirkan lawannya. Ini sangat susah sekali gitu loh. Karena kenapa? Dibutuhkan mereka, biar mereka itu bersatu. Biar mereka nafasnya adalah persatuan dan kesatuan. Biar mereka ini seru. Sama-sama yang satu bahasanya bagus, retorikanya bagus, tapi isinya adalah caci maki juga. Sementara yang Ahok ini bahasanya adalah ceplas-ceplos. Bahasanya rusak? Ya, rusak. Tapi
kedua-duanya bersatu gitu loh. Gitu Nah, ya. ini artinya politik kita sudah politik yang berdamai dan ini adalah kerukunan kan. Nah, lawannya ini ya tentu kalau dari hal tersebut ya Pak Prabowo ini harus menaruh orang yang pas dari kubunya, dari koalisinya ini. Nah, orang yang pas ini tentunya ini sangat berat. Kalau saya melihat bahwa yang perlu digabungkan adalah bagaimana Gerindra sama Golkar ini bisa saling berkoalisi di Jawa Barat dan di Jakarta menaruh Ridwan Kamil di Jakarta. Kalau mereka sama-sama kuat egonya, mereka beradu antara Golkar dengan Gerindra di Jakarta yang lepas. Nah, ini artinya inilah kekuatan mereka. Kalau seandainya bukan Ahok, lalu siapa yang menarik? Yang menarik adalah saat ini, ya Ibu Tri Risma. Tri Risma menarik, tapi kembali lagi, dia sebagai mensos sudah berkurang. Nah, kalau menarik lagi siapa? Jelas bahwa yang paling menarik adalah sebenarnya adalah mengganti Jarod Saipul dengan Happy Jarod. Nah, itu menarik. Karena apa? Dia kan dari DPD RI. Dari DPD RI, istrinya Pak Jarod Saipul lebih menang daripada suaminya. Yang mantan dari, itu tadi, gubernur. Dan gubernur DKI Jakarta. Kok bisa kalah? Artinya, ia tidak melekat di Jakarta. Sementara, kok Happy Jarod bisa menang. Dan ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa bekerjanya sistem fungsionaris di partai. Bekerjanya hierarki partai untuk memenangkan Happy Jarod. Sementara ini menunjukkan apa? Tidak dirawatnya konstituen oleh Jarod Saipul. Dan Jarod Saipul ini jelas harus legowo kalau istrinya maju. Dan kalau istrinya maju misalnya untuk mendampingi Anies atau apapun lah, saya yakin semuanya happy kok. Karena kan namanya aja udah Happy Jarod. Dan Jarod Saipul pun happy karena istrinya yang menggantikannya. Dan ya saya bilang ini suatu hal yang menarik bahwa politik identitas ataupun politik kekeluargaan di Indonesia sudah hal biasa. Dan mereka harus mulai berpikir bahwa sudahlah, kalau sudah tidak ada calon taruh aja Ibu Happy. Biar kita sama-sama happy. Nah, enak gitu loh. Narasinya kan jadi enak. Happy Anies gitu loh. Kalau dipanjangin Happy Anies Perseri. Oke, good. Terima kasih Bung. Jadi Anda nanti akan mengajar lagi nanti ya kan sebagai guru di fakultas ya. Jadi Anda harus belajar. Luar biasa ini ya.